Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Auliani Sofyan, NPM 1908260010. Jadi hari ini saya akan menjelaskan sebuah topik atau keluhan yang terjadi pada blok hematologi. Jadi pada video ini saya sudah merangkum topik yang akan saya jelaskan menjadi sebuah mind map. Baiklah, untuk topik yang akan saya bawakan pada video ini adalah gangguan pembekuan darah yang salah satu penyakitnya yang disebut dengan hemofili. Sebelumnya saya akan membahas mengenai sistem peredaran darah. Jadi untuk memahami hemofilia, kita harus tahu sistem peredaran darah dalam tubuh. Seperti jantung sebagai pepompa yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, jadi darah akan mengalir ke seluruh tubuh melalui tiga jenis utama pembuluh darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Arteri ini adalah pembuluh darah yang membawa darah beroksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan vena adalah pembuluh darah besar yang mengembalikan darah yang kekurangan oksigen dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Sedangkan kapiler yaitu adalah pembuluh darah kecil yang menghubungkan arteri dan vena, sehingga memungkinkan pertukaran gas, nutrisi, dan limbah darah antara darah dan jaringan tubuh. Lalu saya akan membahas mengenai bagaimana pendarahan terjadi dan bisa berhenti. Jadi pendarahan terjadi apabila pembuluh darah pecah sehingga menyebabkan darah mengalir keluar pembuluh darah. Jadi secara ilmiah, ketika pembuluh darah pecah, pembuluh darah akan menyempit untuk memperlambat laju pendarahan. Lalu setelah terjadi peristiwa itu, salah satu jenis sel darah yang dikenal dengan trombosit akan berkumpul di tempat yang terluka dan membentuk gumpalan yang menyumbat agar pendarahan dapat berhenti. Nah, faktor-faktor pembekuan darah yang terdapat dalam plasma darah akan membentuk benang-benang halus atau jaringan fibrin yang memperkuat sumbatan keping sehingga pendarahan bisa berhenti. Lalu apakah hemofilia itu? Jadi hemofilia adalah gangguan pendarahan genetik yang disebabkan oleh kekurangan atau ketidakaktifan faktor pembeku darah tertentu, yaitu faktor hemofilia A, faktor hemofilia B. Jadi gangguan ini mengakibatkan darah sulit membeku dengan baik, sehingga penderita mengalami pendarahan yang berlebihan dan berkepanjangan setelah cedera atau operasi, serta pendarahan spontan di dalam sendi dan otot. Nah, untuk penyebabnya sendiri, jadi hemofilia ini disebabkan oleh mutasi genetik pada kromosom X yang mengganggu produksi faktor pembeku darah, baik faktor 8 pada hemofilia A maupun faktor 9 pada hemofilia B. Kondisi ini terjadi karena pewarisan genetik resesif terkait kromosom X, sehingga lebih sering terjadi pada pria dan wanita. Biasanya terjadi pada pria dan wanita. Biasanya terjadi pembawa gen tanpa menunjukkan gejala. Lalu ada klasifikasi. Jadi yang pertama itu adalah ada hemofilia A. Jadi hemofilia A ini jika seseorang kekurangan faktor 8. Lalu ada hemofilia B. Hemofilia B ini jika seseorang kekurangan faktor 9. Lalu berdasarkan kadar faktor pembeku darah dalam tubuh, baik hemofilia A maupun hemofilia B dapat digolongkan menjadi 3, yaitu ringan, sedang, dan berat. Jadi gejala yang akan terjadi itu bagi individu dengan hemofilia, pendarahan dapat terjadi pada setiap organ tubuh, terutama sendi dan otot. Kadang pendarahan dapat dengan mudah dilihat, namun juga tidak. Lalu pendarahan dapat terjadi setelah benturan maupun setelah adanya pembedahan. Namun kemungkinan pendarahan dapat juga terjadi tanpa diketahui penyebabnya. Pendarahan seperti ini disebut pendarahan spontan. Hal ini tergantung kadar faktor pembeku darah dalam tubuh. Lalu pendarahan mulai kerap terjadi saat bayi seperti belajar jalan. Nah, lalu pendarahan pada bayi dengan hemofilia dapat terjadi apabila terdapat riwayat trauma atau jatuh. Seiring dengan bertambahnya usia, pendarahan spontan makin sering terjadi. Kebanyakan timbul pada persendian dan otot. Di Indonesia, pada saat individu dengan hemofilia sudah mencapai masa akil balik, pendarahan sulit berhenti. Dapat terlihat dengan jelas setelah disunat. Apabila
diadakan sunat atau sirkumsisi dapat dipersiapkan dengan pemberian faktor pembeku darah sebelum, saat, dan juga setelah sunat. Lalu untuk cara mendiagnosis hemofilia ini dapat ditegakkan berdasarkan hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang. Pada anamnesis biasanya dijumpai biasa pada laki-laki, mudah memar sejak bayi, nyeri atau bengkak sendi, riwayat delayed, lalu bleeding spontan, pasca trauma, prosedur medis, riwayat keluarga, dan juga ibu obligat karir. Kemudian pada pemeriksaan fisik dijumpai hematorosis, hematoma, pendarahan otot atau jaringan lunak, pendarahan intrakranial, saluran cerna, serta saluran napas, dan juga pendarahan saluran cerna dan saluran nafas. Lalu dapat terlihat pucat, syok, sesak napas, dan juga bisa terjadi penurunan kesadaran. Lalu dilakukan pemeriksaan penunjang untuk mengetahui koagulasi darah. Biasanya dijumpai DPL normal, PT normal, namun APTT yang memanjang yang mengindikasikan gangguan pada jalur koagulasi darah. Kemudian bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan aktivasi faktor pembeku darah, diantaranya faktor 8 dan faktor 9, dan juga bisa dicek untuk jumlah konsentrasi untuk menentukan derajat ringan, sedang, dan juga berat. Lalu untuk tata laksana, jadi tata laksana khusus pada hemofilia A dan B melibatkan gangguan produk koagulasi spesifik seperti kriopresipitat atau konsentrat faktor 8 dan juga 9. Jadi pada hemofilia A akan dilakukan transfusi kriopresipitat atau konsentrat faktor 8 dengan dosis pemberian 0,5 kali kilogram berat badan kali kadar faktor 8 yang diinginkan, atau dosis rumatan empiris seperti yaitu dosisnya 20 sampai 25 unit per kilogram setiap 12 jam, atau satu kantong kriopresipitat mengandung sekitar 80 unit faktor 8. Nah, pada hemofilia B dilakukan transfusi konsentrat faktor 9. Nah, untuk komplikasinya kemudian jadi untuk komplikasinya ini, jika hemofilia tidak ditangani dengan baik, terdapat beberapa komplikasi yang sering dialami penderita hemofilia, yaitu muskuloskeletal dan infeksi terkait transfusi faktor pembekuan. Komplikasi yang menyerang organ muskuloskeletal dapat berupa sinovitis dan juga sinovitis kronik. Bisa juga atroparti, hemofilik kronik, pseudotumor, dan juga fraktur. Untuk prognosisnya sendiri, jadi diagnosis dini dan pengobatan yang tepat sangat penting untuk mencegah komplikasi serius. Jadi mortalitas atau risiko kematian biasanya terkait dengan pendarahan intrakranial atau gagal hati. Sedangkan morbilitas atau dampak penyakit pada kualitas hidup seringkali meliputi kerusakan sendi kronis dan atrofi yang dapat menyebabkan kecacatan permanen. Jadi untuk meningkatkan kualitas hidup dan fungsi pasien hemofilia, terapi profilaksi itu sangat penting. Jadi terapi ini mengakibatkan pemberian regular faktor pembekuan untuk mencegah pendarahan sebelum terjadi. Dengan terapi profilaksis yang tepat, pasien dapat mengurangi frekuensi darah yang mengganggu dan mempertahankan fungsi tubuh yang lebih baik dalam jangka panjang. Jadi berikut referensinya jadi ini referensi saya dalam menyusun materi dalam video ini. Lalu demikian yang bisa saya sampaikan pada video ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.